Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya adalah Vaninda Sahrani, NPM 2238002. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin presentasi kali ini. Di sini kami akan mempresentasikan tugas imunologi yang berjudul autoimunitas diabetes mellitus tipe 1A. Di mana di sini nama kelompok kami yaitu adalah Vanda Saharani dengan saya sendiri, ada Anjar Sri Wuryanti, Mutia Alima, Sela Saputri, dan Mutiana. Slide pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Anjar Sri. Dipersilahkan. Diabetes mellitus autoimun atau T1DM adalah penyakit autoimun spesifik organ yang mempengaruhi sel-sel beta pankreas yang memproduksi insulin. Setelah proses inflamasi menyebabkan defisiensi insulin kronis pada individu yang rentan secara genetik. Penyebab autoimun tipe 1A, sistem imun menyerang sel beta pankreas. Usia muncul umumnya pada anak-anak atau remaja, tapi bisa juga muncul di usia dewasa. Gejalanya itu sering sering haus, sering buang air kecil, berat badan turun drastis, lemas dan cepat lelah, penglihatan kabur. Diagnosis ditegakkan lewat pemeriksaan kadar glukosa darah, autoantibodi seperti GAD, ICA, IAA, dan kadar triglycerida biasanya rendah. Pengobatan penderita butuh terapi insulin seumur hidup karena tubuh tidak bisa memproduksi insulin sendiri. Komplikasi jika tidak ditangani yaitu ketoasidosis diabetik, kerusakan ginjal, mata, saraf, dan pembuluh darah. Patogenesis. Kerusakan spesifik utama pada diabetes mellitus tipe 1A, penghancuran selektif sel beta pankreas, yaitu disertai dengan infiltrasi sel-sel inflamasi di Pulau Langerhans. Suatu kondisi yang dikenal sebagai insulitis, sel-sel imun seperti limfosit T menyerang sel beta secara bertahap hingga akhirnya produksi insulin menurun drastis atau berhenti sama sekali. Pada gambar ini menunjukkan infiltrasi sel-sel inflamasi pada pulau Langerhans di pankreas. Next. Evaluasi histologis dan imunofenotipikal menunjukkan adanya insulitis, yaitu infiltrasi inflamasi di pulau Langerhans yang terdiri dari limfosit T, CD4 plus, CD8 plus, limfosit B, dan mikrofag. Temuan ini menegaskan bahwa kelompok sel imun tersebut berperan aktif dalam proses penghancur sel beta pankreas. Selanjutnya akan dibacakan saya. Seperti bisa kita dilihat di gambar ini, yaitu tahap-tahapan dari sistem imunitas yang terjadi di dalam tubuh. Next. Penghancuran sel beta yang didominasi oleh sistem imun dimulai ketika makrofag dan sel dendritik menyajikan antigen dari sel beta kepada sel T CD4 naif melalui HEMC melalui sinyal sitokin. Sel T CD4 menjadi aktif yang kemudian mengaktifkan sel T CD8 yang secara langsung bertanggung jawab atas kematian sel beta. Penghancuran sel beta ini menyebabkan pelepasan antigen intraseluler tambahan dan memungkinkan sel penyajian antigen mendapatkan akses lebih lanjut ke atau antigen yang biasanya tersembunyi. Aktivasi ini memicu aktivasi lebih lanjut dari sel T. Autokreatif melalui mekanisme yang sering disebut tipe spreading. Baru-baru ini, populasi lain dari sel T yang disebut sel TH17 juga telah diidentifikasi. Sel T17 adalah sel efektor T dan sel T regulator yang berkontribusi terhadap proses autoimun. Next.
Meskipun sel T CD4 dan C8 merupakan sel utama yang terlibat dalam patogenesis CD1-DM, terdapat juga peran penting dalam populasi sel T lainnya, yaitu sel TH17 secara keseluruhan. Kerusakan fungsi sel regulator menyebabkan hilangnya kontrol terhadap ekspansi sel TH17. Klien pada sel TH17 ini juga dimediasi oleh sekresi sitosin IL-1B dan IL-6 yang dihasilkan oleh sel penyaji antigen dan makrofag sel TH17 yang bersifat patogen. Kemudian didapat menyebabkan ketidakseimbangan antara sel T efektor dan sel T regulator yang memperburuk proses autoimun terhadap sel beta pankreas. Berikut adalah proses dari prediabetik fase yang terjadi di dalam tubuh. Model grafik ini menunjukkan proses penghancuran sel beta pankreas dari awal hingga munculnya gejala klinis. Interaksi awal antara faktor genetik dan lingkungan memicu respon imun yang didominasi dengan kemunculan berbagai antibodi sebagai tanda pertama dari berbagai kerusakan sel beta. Selanjutnya, terjadinya hilangan respon insulin fase pertama. Perkembangan menuju diabetes klinis dipicu oleh munculnya fenotip sel T yang lebih agresif yang menyebabkan perubahan kesetimbangan antara sel TH1 dan TH2. Patogenesis, interaksi antara awal, faktor genetik, dan lingkungan memicu respon imun yang diimplementasi ditandai dengan munculnya berbagai autoantibodi sebagai indikator awal penghancuran sel beta pankreas. Selain itu, terjadinya hilangan respon insulin fase pertama. Perkembangan menuju diabetes klinis dipacu oleh munculnya fenotip sel T yang hilang yang lebih agresif yang menyebabkan ketidakseimbangan antara sel TH1 dan TH2 menciptakan lingkungan imun yang lebih inflamasi. Selain itu, ekskresi molekul ligan fase PLT itu berperan dalam mempercepat timbulnya gejala klinis diabetes. Evaluasi terhadap pulau Lagrange selama proses insulitis menunjukkan bahwa apoteosis sel tes beta yang dimiliki oleh jalur fase terjadi yang menguatkan dugaan bahwa mekanisme ini berkontribusi terhadap penghancuran sel beta. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Patogenesis, singkat penghancuran sel beta yang dimediasi imun dimulai saat makrofag dan sel dendrit menyajikan antigen sel beta kepada sel T CD4 naif melalui MHC. Melalui pensinyalan sitokin, sel T CD4 diaktifkan yang selanjutnya mengaktifkan sel T CD8 yang secara langsung bertanggung jawab dalam menyebabkan kematian sel beta. Penghancuran sel beta ini menghasilkan pelepasan antigen intraseluler tambahan dan memungkinkan sel penyaji antigen mengakses lebih jauh ke antigen yang biasanya tersembunyi. Aktivasi ini memicu aktivasi tambahan sel T autoreaktif melalui mekanisme yang dikenal sebagai penyebaran epitop spreading. Sebaliknya, keberadaan autoantibodi tampaknya tidak secara langsung bersifat patogenik terhadap sel beta, meskipun berfungsi sebagai penanda penting untuk menilai risiko dan prediksi T1DM karena menunjukkan adanya aktivitas sel T autoreaktif. Pada gambar tersebut, yaitu menjelaskan tentang autoimunitas islet yang berperan dalam diabetes mellitus tipe 1. Representasi patogenesis T1DM yang menunjukkan titik-titik untuk pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pengobatan. Yang pertama, tahap awal. Risiko genetik dan memicu lingkungan memicu autoimunitas pulau pankreas yang ditandai dengan munculnya autoantibodi
1A, 2AB, 1AA, GAD 65AB, ZN, T8AB. Pencegahan primer bertujuan untuk menghindari aktivitas respon imun pada individu beresiko tinggi. Yang kedua, progresi autoimunitas insulin terjadi menyebabkan peradangan di pulau Langerhans dan akhirnya menghancurkan sel beta pankreas. Pencegahan sekunder bertujuan untuk memperlambat atau menghentikan progresi penyakit sebelum hiperglikemia terjadi. Diabetes klinis. Saat produksi insulin berkurang drastis, individu mengalami T1DM yang memerlukan terapi. Intervensi medis terapi insulin imunoterapi menjadi penting untuk mengelola penyakit ini. Mekanisme innate immunity dalam T1DM. Peran innate immunity imunitas bawaan dalam T1DM. Innate immunity bertindak sebagai garis pertahanan pertama dan berperan dalam memulai respon autoimun. Mekanisme dalam T1DM. Aktivitas sel penyaji antigen APC atau antigen presenting cells. Makrofag dan sel dendrit menderita stres atau kerusakan sel beta akibat faktor lingkungan, misalnya infeksi virus atau toksin. APC memproses antigen dari sel beta dan menyajikan ke sistem imun adaptif melalui molekul MHC kelas 2. Produksi sitokin proinflamasi. Sel imun bawaan terutama makrofag dan sel dendrit mengeluarkan sitokin inflamasi seperti 1L1B, 1L6, TNF-A, dan IFNY. Sitokin ini memicu peradangan insulitis di pankreas dan merekrut lebih banyak sel imun ke pulau Langerhans. Mekanisme innate immunity dalam T1DM. Peran sel natural killer NK. Sel NK dapat menghancurkan sel beta yang sudah rusak dan berkontribusi terhadap pelepasan lebih banyak autoantigen. Polarisasi respon imun adaptif. Sel dendrit dan makrofag mengaktifasi sel T CD4 di limfa yang akan memicu sistem imun adaptif untuk melanjutkan proses penghancuran sel beta. Selanjutnya itu ada mekanisme adaptive immunity dalam T1DM. Nah, mekanisme dalam T1DM yaitu yang pertama ada aktivasi sel T CD4. Sel dendritik menyajikan antigen dari sel beta melalui MHC kelas 2 kepada sel T helper CD4. Sel T CD4 mengaktifkan sel T CD8 dan sel B, serta memicu ketidakseimbangan antara TH1 dan TH2 yang mengarah ke lingkungan inflamasi yang lebih agresif. Nah, yang kedua itu ada aktivasi sel TCD8, sitotoksik. Sel TCD8 menginduksi apoptosis sel beta melalui jalur fas-fasel. Dan pelepasan granzim serta perforin ini menyebabkan penghancuran langsung sel beta dan semakin memperparah defisiensi insulin. Next. Yang ketiga itu peran sel TH17 dan sel T regulator. Sel TH17 patogenik memperburuk peradangan dengan meningkatkan sekresi IL-17 yang menghambat fungsi sel T regulator. Disfungsi sel T regulator ini menyebabkan kegagalan dalam menekan respon autoimun. Yang keempat itu ada peran autoantibody oleh sel B. Sel B memproduksi autoantibody terhadap GAD65, IE2, ZNT8, dan insulin. Meskipun autoantibody ini tidak secara langsung membunuh sel beta, keberadaannya menandakan aktivasi sel T autoreaktif yang mempercepat proses penyakit. Next. Terapi imun pada diabetes tipe 1, yaitu terapi imun untuk T1DM dilakukan dalam 3 tahap: pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pengobatan. Pencegahan primernya itu melibatkan toleransi imunologis terhadap antigen islet pada individu dengan peningkatan resiko T1DM. Pencegahan sekunder dapat dilakukan dengan pendekatan non-antigen spesifik atau antigen spesifik pada individu yang rentan secara genetik telah mengembangkan autoantibodi terhadap islet. Pengobatan terapi imun pada awal T1DM dapat melibatkan terapi non-autogen
autoantigen spesifik dan autoantigen spesifik untuk mengurangi kebutuhan insulin dan mencegah komplikasi. Hasil primer yang paling umum dalam studi dan uji klinis adalah pelestarian kadar C peptida. Next. Nah, target pencegahan dari intervensi terapi imun ini ada dua penelitian utama telah dilakukan untuk mengevaluasi pencegahan T1DM, yaitu DPT1 di Amerika Serikat dan INDIT di Eropa. DPT1 meneliti pengguna insulin oral dan parenteral pada individu dengan resiko tinggi, namun tidak berhasil menunda perkembangan penyakit. Begitu pula di INDIT yang menggunakan dibandingkan placebo. Next. Target pencegahan dari intervensi terapi imun. Upaya awal terapi pencegahan kerusakan sel beta pankreas difokuskan pada imun supresi. Penggunaan siklosporin menunjukkan efek perlindungan sementara terhadap sel beta dan perbaikan fungsi metabolik. Namun manfaatnya hanya berlangsung selama pengobatan dan tidak menyembuhkan diabetes. Selain itu, efek toksik seperti netrotoksisitas dan resiko keganasan menyebabkan terapi ini tidak lagi digunakan secara klinis untuk T1DM. Imunosupresan lain seperti prednisolon, azathioprin maupun methotrexate juga belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam mencegah progresi penyakit. Next. Target pencegahan dari intervensi terapi imun meskipun telah dilakukan berbagai penelitian dari uji klinis untuk mencegah atau menunda munculnya diabetes mellitus tipe 1, T1DM, hasilnya masih belum memuaskan. Satu, penelitian pencegahan T1DM gagal memberikan hasil yang signifikan. Di PT1, IS, dan INDIT Eropa mencoba mencegah T1DM pada individu beresiko tinggi dengan terapi seperti insulin oral atau parenteral atau nikotinamida, tapi tidak efektif dalam mencegah perkembangan penyakit. Yang kedua itu ada terapi imunosupresif, hanya efektif sementara dan banyak efek samping obat. Seperti siklosporin memang bisa memperlambat kerusakan sel beta, tapi hanya saat obatnya dikonsumsi dan tidak menyembuhkan diabetes. Efek sampingnya berbahaya, misalnya merusak ginjal dan meningkatkan resiko kanker, sehingga tidak layak digunakan jangka panjang. Obat lain seperti prednisolon, azithromycin, dan methotrexate juga tidak efektif mencegah atau memperlambat T1DM. Selanjutnya, saya kembalikan ke Fanny. Vaksin. Vaksinasi imunologis merupakan strategi menjanjikan karena lebih spesifik dan memiliki resiko lebih rendah dibandingkan terapi imunosuspensif konvensional. Tujuannya adalah menginduksi limfosit untuk mengenali antigen pula pankreas dan menghasilkan sitokin protektif yang menekan autoimunitas secara serta mencegah kerusakan jaringan. Sel TH2 berperan dengan menghasilkan IL-4 yang menekan efek destruktif dari TH1. Respon imun protektif ini sangat dipengaruhi oleh rute pemberian antigen, seperti toleransi oral atau penggunaan antigen yang dimodifikasi. Contohnya pemberian insulin oral atau subkutan terbukti mencegah diabetes pada model tikus NOD bahkan tanpa memerlukan insulin dalam bentuk utuh. Insulin tetap menjadi terapi utama bagi pasien T1DM. Studi DCCT menegaskan pentingnya kontrol metabolik ketat untuk mencegah komplikasi kronis meskipun hipoglikemia masih menjadi tantangan utama. Inovasi seperti analog insulin kerja cepat membantu mengurangi variabilitas penyerapan dan bisa digunakan saat makan. Selain itu, setelah dikembangkan analog insulin berasal yang bekerja lebih stabil tanpa puncak. Insulin diklasifikasi berdasarkan farmakokinetik menjadi kerja cepat, menengah, dan kerja lama. Sebagai alternatif, pompa insulin juga digunakan untuk infus basal dan bolus yang terprogram, namun hanya cocok bagi pasien yang sangat termotivasi dan kooperatif dalam pengelolaan harian glukosa darah. Ini merupakan sifat farmakokinetik sediaan insulin.
Selanjutnya pengobatan. Pengobatan T1DM terus berkembang, tidak hanya mengandalkan insulin, metformin bermanfaat bagi pasien TD1DM yang mengalami resistensi insulin. Transplantasi pulau pankreas dan sumsum tulang menjanjikan, tetapi masih terbatas karena kendala donor dan kontrol autoimunitas. Terapi gen dan terapi berbasis sel juga dikembangkan seperti menggunakan sitokin dan infus sel punca atau sel T regulator untuk menekan autoimun. Meskipun masih dalam tahap penelitian, pendekatan ini berpotensi menjadi terapi masa depan untuk menyembuhkan atau mengendalikan T1DM. Kesimpulannya yaitu diabetes mellitus tipe 1, tipe 1A, T1DM adalah penyakit autoimun yang menghancurkan sel beta pankreas melalui serangan sistem imun. Mekanisme utamanya melibatkan aktivitas sel T, CD4 dan CD8, ketidakseimbangan sel efektor dan regulator, serta pelepasan sitokin proinflamasi meskipun insulin tetap menjadi terapi utama. Berbagai strategi imunoterapi dan transplantasi sedang dikembangkan untuk menghambat progresi penyakit. Materi ini bereferensi berasal dari buku Autoimmune from Bench to Bedside. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.